Shalom, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17 Lampung. Kita percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini kita terus mau memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang baik buat setiap kita. Haleluya! Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah ada habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi buat kami. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat suaramu. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, yes. Hosana ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Ya Allah yang layak kita tinggikan, Ya Allah yang layak kita puji, sebab kebaikannya itu untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu angkat suaramu dan katakan, Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sambil angkat tangan yuk bersama. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Haleluya. Tuhan Yesus baik. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada di dalam setiap musim kami. Musim boleh berganti dengan musim, tapi satu yang kami percaya, bahwa Allah yang kami sembah itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan yang tidak pernah berhenti, bahkan terus sampai akhir hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tuhan selalu
Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kasih-Nya selalu ada buat setiap kita. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu bagi kami. Kau yang menjaga, Kau yang membela hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar langkah-langkah kami berjejakan anugerah yang daripada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami memutuskan Tuhan, kami mau tetap menyembah kepada Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kami, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada berkat damai sejahtera. Kami percaya ada berkat sukacita, berkat kekuatan untuk kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu berkat-Mu atas kami melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Angkat tanganmu. Berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan kepada Dia. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih buat setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu atas hidup kami berlimpah-limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali
di dalam online GBI Rayon 17 Lampung malam hari ini. Doa dan harapan saya, keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik saja. Sebelum kita mendengar, membaca firman Tuhan, lebih baik kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, buat rahmat yang Kau berikan buat kami. Kami ada malam hari ini Tuhan seperti kami ada karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami bersama-sama akan Tuhan belajar akan firman-Mu. Sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, pikiran seorang murid Tuhan. Dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Begitu juga hamba ya Tuhan percayakan firman-Mu. Urapi hamba ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Malam hari ini firman Tuhan temanya Tuhan ada bersama kita. Diambil dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga yang memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Kalau kita baca sebelum di ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan suatu ketika di waktu petang sekitar kurang lebih jam 3 sore, dalam keadaan baik, dalam cuaca yang baik, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau Galilea. Dan saat itu murid-muridnya pun ikut dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mengajak, yang punya ide untuk pergi ke seberang danau Galilea. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, di tengah-tengah danau, terjadilah angin taufan datang melanda, menghantam perahu itu. Sehingga perahu itu diguncang dari kemasukan air. Dan tentunya saat itu murid-murid Tuhan Yesus sangat panik, takut, dan mereka khawatir. Lalu mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan karena ada Tuhan Yesus, ada pertolongan Tuhan Yesus. Maka mereka sampai di tepian darat Danau Galilea. Sama halnya dengan kita pada hari-hari ini. Di mana sebelumnya keadaan kita baik-baik saja, keadaan kita normal, tapi tiba-tiba terjadi namanya pandemi COVID-19. Sehingga apa yang kita rencanakan, kita planningkan menjadi berantakan. Kita tidak bisa melakukan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Hidup kita, perjalanan kita pun saat ini pun tidak lagi jadi normal, jadi neo normal. Kita bekerja pun bekerja secara di rumah, belajar pun di rumah, bahkan kita ibadah pun malam hari ini pun coolnya online, gak bisa seperti biasa bertatap muka. Malam ini kita mau belajar bersama-sama dari bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan kita menjadi pemenang. Yang pertama yang dapat kita tarik pelajaran, hidup kita bisa digambarkan seperti sebuah pelayaran, sebuah perjalanan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan atau pelayaran tanpa badai. Tapi ia menjanjikan penyertaan sepanjang perjalanan itu. Seperti apa yang ia katakan di ayat 22 dalam bacaan kita tadi.
Saya bacakan. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Tuhan katakan tujuannya adalah ke seberang danau. Dan bukan tenggelam di tengah-tengah danau. Dan Tuhan ingin mengatakan kepada muridnya, aku tuh ada loh bersama dengan kalian. Meskipun badai datang, meskipun aku tertidur, aku tuh ada. Aku tuh Yehova sama. Allah yang ada di tengah-tengah kamu, dan aku Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan engkau. Memang kita tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan tiba-tiba datang menghantam kita. Seperti hari-hari ini kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Tuhan katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Apapun yang kita alami saat ini di tengah perjalanan kita, yakinkanlah dirimu bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan menggenapi. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Tuhan katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan dia dalam kamu. Emang kita saat ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara kasat mata seperti murid-muridnya pada saat itu. Tapi kita punya penolong, itu Roh Kudus. Jadi poin pertama yang kita dapat pelajari, kita pegang janji firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan, karena kalau dia sudah berjanji pasti dia menggenapi. Dan janji Tuhan itu adalah murni adanya. Tuhan katakan dalam Mazmur 105 ayat 8, ia ingat untuk selamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Itulah janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, ingat, pasti ia akan genapi. Yang kedua yang dapat kita tarik pelajaran, di dalam bacaan tadi dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Ini menggambarkan situasi yang sangat mencekam pada saat itu. Kita ketahui bersama bahwa sebagian dari murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Tentunya saat badai taufan datang, tentunya dengan pengalaman mereka, dengan kepintaran mereka, mereka berusaha untuk bisa keluar dari badai itu supaya mereka bisa mencapai daratan. Mereka berusaha supaya perahunya mereka tidak tenggelam di tengah danau. Nah, saking mereka sibuk dengan kekuatan mereka sendiri, sibuk dengan kemampuan mereka sendiri, mereka sampai lupa kalau di tengah-tengah mereka itu ada Tuhan Yesus. Meskipun saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Saat persoalan, badai menimpa kita atau penyakit datang menimpa kita, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Mungkin kita berusaha dengan pengalaman-pengalaman kita untuk bisa keluar dari persoalan atau hal-hal yang tidak kita ingini. Kita sampai lupa. Kenapa? Karena kita takut, kita khawatir, kita tidak tenang dalam hal ini. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kenapa kita harus tenang? Tuhan katakan kalau kita tenang, kita bisa fokus, kita bisa berdoa kepada Tuhan, bahkan kita bisa mendengar akan suara Tuhan. Dan di dalam ketenangan kita dapat kekuatan yang baru. Poin yang kedua, tetaplah tenang saat persoalan, saat badai menimpa datang pada kita. Karena kalau kita tenang, kita bisa mencari wajah Tuhan. Datang berdoa kepadanya. Yang ketiga pelajaran yang kita dapat dalam Lukas 8 ayat yang 25 bagian A saja. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Meskipun murid-murid Tuhan Yesus selalu bersama dengan dia sehari-harinya. Bahkan mereka juga sudah sering melihat mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Tapi saat itu iman mereka tuh
ragu sekali, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka ragu kalau Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Sama seperti kita. Saat persoalan datang menimpa kita, kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Tapi kadang-kala kita berpikir, apa iya Tuhan tolong saya? Apa iya Tuhan menyembuhkan penyakit saya? Tuhan mau menaruh segala iman dan harapan kita kepada Dia. Di dalam Matius 17 ayat 20, Tuhan katakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan hanya mau kita miliki iman sebesar biji sesawi. Di dalam Matius 13 ayat 32 dikatakan bahwa biji sawi itu adalah biji yang paling terkecil di antara tumbuhan yang ada di dunia ini. Dan bentuknya kalau Bapak Ibu suka melihat rayap memakan kayu, itulah sekecil itulah biji sawi itu. Tetapi kalau biji ini tumbuh, dia menjadi pohon yang besar sekali. Bahkan burung-burung bisa hinggap, bisa bertuduh dan bisa bersarang di pohon ini. Ada sebuah ilustrasi, ada sebuah desa yang mengalami kekeringan yang luar biasa. Desa ini sudah tidak menerima hujan sehingga sungai-sungai, sumur-sumur itu menjadi kering kerontang. Dan kepala desanya adalah seorang anak Tuhan. Lalu dia punya usul dan punya ide kepada masyarakatnya saat itu. Dan memang sebagian besar masyarakat itu adalah anak Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Lalu pada hari dan tanggal bahkan tempat sudah ditentukan mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa di tengah lapangan yang terbuka, saudara. Lalu mereka berdoa dengan kusuk, kita minta pada Tuhan supaya desa mereka diturunkan hujan. Di tengah mereka berdoa, datang seorang anak kecil, kurang lebih seumuran 6 atau 7 tahun. Anak ini datang dengan membawa payung. Tapi payungnya bukan ditenteng, saudara. Tapi payung itu dibuka sama dia. Orang lain mau tertawakan anak ini. Tapi itulah iman dari anak ini. Kenapa saya katakan jadi iman? Karena dia ingat pepatah yang suka dia dengar dari orang tuanya. Setiap sedia payung sebelum turunnya hujan. Dan ini membuktikan bahwa iman anak ini juga melakukan dengan tindakan. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, dari bacaan kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Dia akan selalu membuat kita terheran dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Meskipun di saat-saat ini kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan akan memberi kita kekuatan, memberi kita kemenangan untuk bisa mengatasi situasi persoalan yang ada. Yang hanya perlu kita lakukan seperti yang sudah kita baca tadi dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita pegang janji Tuhan. Karena Dia tidak pernah tinggalkan kita di tengah jalan sendiri. Di dalam Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang kedua, tetap tenang, jangan panik, jangan khawatir. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita tenang, kita bisa berdoa pada Tuhan. Karena di dalam ketenangan ada kekuatan yang baru. Rasul Paulus katakan kepada muridnya di Timotius, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan yang ketiga, kuatkan iman kita. Jangan pernah berpaling kepada Allah yang lain. Kalau di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati. Kita punya fondasi iman yang kuat, tidak pernah khawatir, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan tidak menawarkan hidup yang mulus dan penuh kemudahan, melainkan hidup yang membuat orang belajar untuk bergantung, mengandalkan Tuhan. Sedasar apapun persoalan kita yang datang pada saat-saat hari ini, ingatlah kita punya Tuhan Yesus yang lebih dahsyat yang akan menolong kita. Ingat, Dia Yehova Sama, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Dan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kita. Ayat penutup saya ambil dalam Zefanya 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dalam 3 cara. Yang pertama, transfer melalui bank dengan nomor rekening yang ada tertera di dalam layar kaca Bapak Ibu. Yang kedua, melalui e-payment, di mana kalau Bapak Ibu punya aplikasi GoPay, OVO, dan Dana, bisa men-scan barcode yang ada di layar kaca juga. Dan yang ketiga, atau Bapak Ibu memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan membawa persembahan itu ke Gereja Malayati dan masukkannya dalam kotak persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau angkat persembahan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan, buat rahmat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami percaya di tengah kekurangan kami terus ingin memberkati, memberikan persembahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Amin. Bapak Ibu dalam kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri call online malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus serta pertolongan Roh Kudus yang menyertai engkau dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.